Beberapa saat kemudian, setelah melakukan call conference dengan para direksi Tiga Mandiri Perkasa, terlihat Aji meregangkan otot-ototnya sejenak, lalu pandangannya beralih dari laptop ke arah sofa dalam ruangannya. Aji menggelengkan pelan kepalanya saat melihat anak tercintanya sedang tertidur di sofa itu. Sejak tadi, anak itu menunggunya. Kemudian Aji melangkah mendekati sofa. Dek, kamu itu nggak pernah berubah, gumam Aji saat berdiri di samping sofa sambil menatap Dea yang masih tertidur pulas. Aji duduk di samping kursi, menatap wajah Dea dengan penuh kasih sayang. Dielus pipi anak itu membuatnya menggeliat. Namun, dia terhenti saat Aji menyadari sesuatu. Wajah itu makin hari makin tampak seperti wajah yang selama ini Aji rindukan. Wajah Dea makin bertambah umur, makin mirip dengan wajah Mita. Tiba-tiba dadanya terasa sesak. Butiran air mata timbul di ujung matanya. Aji kembali menangis dan kesakitan ini yang telah lama hilang kini kembali menghampirinya. Aji merindukan Mita. Mah, aku merindukanmu, gumam Aji. Lalu ia kembali teringat beberapa penggalan kenangannya bersama Mita. Flashback, Mita menatap sendu wajah Aji dari bawah. Hai ganteng, Aji menundukkan wajahnya melihat wanita itu yang tersenyum menatapnya. Kemudian ia mengusap lembut rambut wanita itu yang berada di bawah. Aku sayang banget sama kamu, Ji, gumam Mita. Mitu, Aji menjawabnya. Ji, Mita memegang wajah Aji, lalu kembali menatap bola matanya dengan penuh perasaan. Ya sayang, mendengar panggilan itu menimbulkan rona merah di kedua pipi Mita. Boleh minta sesuatu? Kalau mintanya aneh-aneh mending jangan deh daripada digrebek sama Satpol PP. Aji terkekeh saat setelah menjelaskan ke Mita. Namun Mita tak menampakkan senyuman di wajahnya membuat Aji mengernyit. Mita serius, Aji hanya mengangguk mendengarnya karena mengetahui bahwa wanita itu sedang tidak bercanda karena terlihat dari tatapannya saat ini. Apa tuh? Aji bertanya dengan lembut sambil mengusap dahi Mita menyampingkan rambutnya yang menutupi sebagian dahinya yang terlihat mengernyit. Mita hanya minta satu, kalau misalnya terjadi apa-apa sama Mita, maka Mita mencoba menahan gejolak di dadanya malam ini. Apakah Aji akan tetap menyayangi dia seperti anak sendiri? Saat melanjutkan ucapannya, tetesan air matanya mengalir di pipinya hingga membuat celana Aji yang dia gunakan sedikit lembab. Aku masih menyayangi dia sampai detik ini, bahkan semakin sayang kepadanya melebihi diriku sendiri, mah. Aji bergubam pelan setelah mengingat kenangan bersama Mita, membuat ia terguncang. Rasa sesak di dadanya tak mampu Aji tahan. Ia menangis di samping dia, mengeluarkan semua perasaan kesakitannya tiap kali mengingat Mita. Bahkan sosok Reni tak mampu menenggelamkan rasa rindunya terhadap Mita. Dulu mereka telah merajut impian untuk masa depan, menikah dan punya anak lalu berbahagia untuk selamanya. Bahkan Aji pun sudah menunjukkan keseriusannya dengan mengajaknya kala itu berliburan, bertemu dengan ibunya dan mengucapkan sebuah janji. Janji akan mengenalkannya ke keluarga besarnya. Namun semuanya telah sirna, hatinya kembali menangis dan selama ini rahasia inilah yang berusaha Aji tidak tunjukkan ke semua orang mengenai kerapuhannya saat mengingat Mita.
"Ayah," suara Dea terdengar pelan membuyarkan lamunannya. "Kok ayah nangis?" Secepatnya Aji menyeka air matanya, lalu memasang senyuman saat menyadari bahwa Dea telah bangun. "Siapa yang nangis, Dek?" tanya Aji. "Tadi ayah nangis kan?" Dea bangun dari tidurnya lalu duduk di sofa sambil menatap wajah ayahnya. "Ayah tadi lagi keingat mama," kata Aji saat mengambil posisi duduk di samping Dea. "Ayah jangan bersedih lagi, kan masih ada Dea," ujar Dea ikutan sedih sambil memeluk tubuh ayahnya. "Maafkan ayah ya," hanya kalimat itu yang bisa terucap dari Aji. Aji memandang wajah Dea, sebuah senyuman yang entah kenapa tidak mampu menghiburnya. "Ayah sayang sama Dea, sayang banget." Kembali Aji memeluknya, menumpahkan semua rasa sayangnya kepada Dea. "Dea juga sayang sama ayah," balas Dea. Saat emosi mereka mereda, Aji kembali bertanya, "Kamu mau pulang nggak?" "Iya, tapi pengen pulang sama ayah," jawab Dea. Namun tiba-tiba Aji mengingat sesuatu, janjinya kepada Reni. "Boleh ayah nanya sesuatu?" tanya Aji tanpa menjawab apa yang diucapkan oleh Dea sebelumnya. "Apa tuh ya?" Aji mengernyit saat Dea tak lagi mengucapkan sebuah kalimat yang biasanya ia katakan saat Aji mulai bertanya seperti itu. Perlahan-lahan Aji mencoba mengatur perasaannya dan meyakinkan dirinya bahwa sudah saatnya lah ia harus ngomong ke Dea. "Kok diam ya?" Aji tersenyum lalu memeluk kembali anak itu. "Dea sayang sama kakak yang kerja di sebelah kantornya ayah." Mendengar pertanyaan Aji, tiba-tiba raut wajah Dea berubah. "Oh iya, Dea hampir lupa," kata Dea yang terlibat. Tiba-tiba terlihat ceria. Aji mengernyit sambil mengusap lembut kepala anak itu. "Kenapa sayang?" "Kak Reni ngajakin ayah ketemuan, ayah mau nggak?" Aji cukup terkejut mendengar pertanyaan Dea. Reni mengajaknya ketemuan, apa yang sedang mereka berdua rencanakan ya? Berulang kali Aji bertanya-tanya dalam hati, namun ia masih tetap berusaha menampakkan ekspresi biasa di hadapan Dea. "Oh gitu, kenapa Kak Reni ngajakin ayah ketemuan?" tanya Aji berpura-pura bersikap biasa. Namun sungguh hatinya merasa bahagia saat mendengar nama Reni disebut oleh Dea di depan matanya sendiri. Katanya Kak Reni pengen jadi mamah Dea. Jantung Aji berdetak kencang mendengar apa yang Dea katakan barusan.